Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrul Rizky Kurniawan dari jurusan Fisika Fakultas MIPA. Pada pekan UTS kali ini tentunya Bapak Ibu tengah disibukkan dengan persiapan pelaksanaan ujian secara online. Tentunya ujian secara online ini dapat dilaksanakan dengan bantuan kuis yang ada di Sipejar. Bagi Bapak Ibu yang pernah mengembangkan kuis di Sipejar, pelaksanaan UTS kali ini tidak harus dimulai dari nol. Bapak Ibu dapat menggunakan soal-soal yang pernah Bapak Ibu kembangkan sebelumnya dari semester sebelumnya dengan melakukan modifikasi. Modifikasi di sini dalam rangka Bapak Ibu memberikan variasi soal atau bahkan mungkin karena ada beberapa hal sehingga ada beberapa materi yang berubah dan berdampak pada jumlah soal atau bahkan pemilihan soal yang akan disajikan. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara melakukan modifikasi dari kuis yang pernah Bapak Ibu sajikan sehingga Bapak Ibu dapat menerapkan kembali sebagai kuis untuk ujian online pada semester kali ini. Bagaimana caranya? Berikut ini akan saya tunjukkan langkah-langkahnya. Sebagai contoh, di sini saya akan mengimport kuis yang ada pada mata kuliah Bahasa Inggris ke mata kuliah Kewirausahaan. Di sini sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa kuis itu dapat diimport dari mata kuliah manapun, semester berapapun, bahkan meskipun dosen pengampunya berbeda. Jadi Bapak Ibu yang memiliki kuis di mata kuliah lain atau mata kuliahnya sudah berubah nama, Bapak Ibu masih dapat menggunakan kuis tersebut di mata kuliah yang baru, meskipun semesternya berbeda. Selain itu, jika Bapak Ibu memiliki dosen tim yang mengampu mata kuliah yang sama di kelas yang berbeda, Bapak Ibu juga dapat menggunakan kuis yang sama pada mata kuliah tersebut untuk semua kelas. Yang pertama, karena di sini saya ingin mengambil kuis dari mata kuliah Bahasa Inggris ke mata kuliah Kewirausahaan, di sini akan saya akses terlebih dahulu mata kuliah Bahasa Inggris. Mata kuliah Bahasa Inggris ini berada pada semester Gasal 2021-2022. Oleh karena itu, melalui Siakat, di sini saya setting tahun akademik 2021-2022 pada semester Gasal. Kemudian saya cari mata kuliah Bahasa Inggris untuk Fisika. Pada bagian aksi, di sini saya klik. Kemudian saya pilih lihat di Sipejar. Sehingga kelas Bahasa Inggris di Sipejar akan disajikan seperti ini. Di sini ada kode mata kuliah untuk mata kuliah Bahasa Inggris di semester Gasal. Kemudian kode ini akan saya copy, karena kode inilah yang nantinya akan Bapak Ibu gunakan untuk mengimport kuis ke mata kuliah yang baru. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki dosen tim di kelas yang berbeda, Bapak Ibu dapat meminta kode kelas mata kuliah tersebut yang ada di Sipejar. Di sini sudah saya blok kodenya, kemudian klik kanan pada bagian ini, kemudian pilih copy. Setelah Bapak Ibu copy kodenya, Bapak Ibu berikutnya adalah saya akan mengakses mata kuliah Kewirausahaan yang ada di semester genap 2021-2022. Di sini tahun akademiknya sudah saya sesuaikan. Kemudian saya akan cari mata kuliahnya, yaitu Kewirausahaan. Saya klik pada bagian aksi. Kemudian saya lihat di Sipejar. Maka kali ini akan disajikan kelas Kewirausahaan yang ada di Sipejar. Disinilah saya akan menggunakan kuis yang telah saya buat di mata kuliah Bahasa Inggris untuk diterapkan di mata kuliah ini. Karena kita akan melakukan import,
maka berikutnya Bapak Ibu dapat menuju ke bagian Administration, kemudian pilih Import. Sehingga halaman import akan disajikan seperti ini. Ada banyak mata kuliah yang Bapak Ibu bisa pilih. Namun agar lebih spesifik, Bapak Ibu dapat klik pada bagian kotak ini hingga muncul kursor seperti ini. Lalu Bapak Ibu dapat paste dengan cara klik kanan kemudian pilih paste. Sehingga kode mata kuliah kelas bahasa Inggris di Si Pejar yang sebelumnya kita copy akan disajikan pada bagian ini. Jika sudah tersaji kodenya, Bapak Ibu dapat klik pada bagian Continue. Sehingga mata kuliah bahasa Inggris yang akan kita ambil kuisnya akan disajikan seperti ini. Bapak Ibu selanjutnya dapat klik pada bagian bulatan ini sehingga akan terisi penuh seperti ini, dan Bapak Ibu dapat klik Continue. Pada bagian import setting, di sini ada beberapa aspek yang sudah tercentang. Bapak Ibu tidak perlu merubahnya, cukup langsung ke bawah. Bapak Ibu bisa scroll, kemudian Bapak Ibu dapat pilih next, diklik saja. Kali ini masuk pada bagian skema settings. Di sini karena kita hanya akan mengambil bagian kuisnya, jadi Bapak Ibu pilih none. Bapak Ibu dapat klik sehingga bagian yang tercentang ini akan menjadi uncheck atau tidak lagi tercentang, jadi masih kosong seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu tentukan bagian mana yang akan diambil atau kuis mana yang akan Bapak Ibu ambil. Contohnya di sini saya akan mengambil kuis pada pertemuan 16. Jadi di sini saya centang pada bagian pertemuan 16 dan final test. Dua-duanya dicentang. Bapak Ibu dapat klik seperti ini, hasilnya tercentang. Jika sudah sesuai yang akan diambil, nanti Bapak Ibu dapat langsung klik next. Kemudian akan disajikan halaman konfirmasi dan review. Bapak Ibu dapat lihat kembali untuk mengecek kembali yang mana yang akan Bapak Ibu import. Di sini sudah terlihat bahwa final test sudah tercentang. Karena sudah sesuai, maka akan saya klik perform import. Akan muncul pemberitahuan seperti ini yang menyatakan bahwa proses import telah selesai. Bapak Ibu dapat klik continue. Kali ini akan disajikan halaman mata kuliah kewirausahaan yang telah kita tambahkan kuis. Karena nanti kuisnya akan kita edit, maka jangan lupa klik turn editing on. Jika ini sudah diklik, maka akan tampak pada bagian konten yang ada di Si Pejar ada tanda plus seperti ini, ada bagian edit, sehingga Bapak Ibu dapat melakukan proses editing. Kemudian Bapak Ibu dapat menuju ke kuis yang akan diedit. Di sini ada di pertemuan 16. Misalkan Bapak Ibu ingin meletakkan final test ini di tempat yang lain, Bapak Ibu dapat klik saja pada bagian plus yang di sini, klik and drag. Jadi klik kemudian tahan, geser ke atau tarik ke pertemuan yang Bapak Ibu inginkan. Silakan Bapak Ibu coba. Berikutnya, karena kita sedang melakukan editing pada kuis, jadi Bapak Ibu perlu memastikan bahwa kuis ini tidak dapat dilihat oleh mahasiswa. Jadi jangan sampai mahasiswa dapat mengakses kuis yang sedang kita edit.
Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu menyembunyikan kuis ini. Caranya dengan klik pada edit, kemudian Bapak Ibu dapat pilih hide. Sehingga nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini, hidden from student. Itu artinya kuis yang sedang kita edit ini tidak tampak atau tidak dapat diakses oleh mahasiswa, sehingga kita dapat melakukan proses editing dengan tenang. Berikutnya kita akan lanjut ke editing quiz, yaitu kita klik pada bagian edit. Kemudian Bapak Ibu dapat pilih edit setting. Sehingga halaman editing quiz akan disajikan seperti ini. Di sini Bapak Ibu dapat melakukan update, misalkan dengan merubah nama kuisnya atau menambahkan deskripsi. Namun yang terpenting di sini Bapak Ibu merubah timing. Jadi Bapak Ibu dapat klik pada bagian timing ini, sehingga akan muncul timing quiz. Di sini masih menggunakan setting quiz yang lama. Jadi Bapak Ibu wajib merubah setting waktu untuk timing quiz. Di sini kita akan rubah menjadi hari ini ya. Intinya hari ini Bapak Ibu sudah dapat mengakses kuis. Tapi tenang saja karena mahasiswa masih belum dapat mengakses. Jadi yang dapat mengakses kuis ini hanya Bapak Ibu selaku teacher di mata kuliah ini. Misalkan di sini saya setting bahwa kuis ini open sejak 15 Februari 2022 hingga 15 Desember 2022. Nanti kita akan rubah lagi di akhir ketika kita sudah selesai melakukan proses editing. Jika sudah pada bagian timing, Bapak Ibu dapat scroll ke bawah, kemudian Bapak Ibu dapat klik Save and Return to Course. Sehingga halaman course akan disajikan seperti ini, tepat pada bagian kuis. Selanjutnya pada bagian kuis atau final test ini Bapak Ibu dapat klik dan akan muncul pemberitahuan seperti ini, dan Bapak Ibu dapat item quiz now. Jadi Bapak Ibu dapat mencoba kuisnya. Kemudian di sini akan muncul peringatan karena setting yang saya gunakan tadi menggunakan time limit, maka di sini muncul pemberitahuan seperti ini. Bapak Ibu dapat klik start. Berikutnya di sini akan disajikan halaman kuis. Jadi halaman kuis ini dapat diakses oleh mahasiswa, tampilannya seperti ini. Kemudian pada bagian ini ada quiz navigation. Di sini Bapak Ibu dapat klik pada nomor 1 untuk menampilkan soal nomor 1. Kemudian dapat Bapak Ibu klik nomor 3 untuk menampilkan kuis nomor 3. Misalkan di sini Bapak Ibu ingin mengedit kuis nomor 3, Bapak Ibu dapat klik edit question di sini. Sehingga Bapak Ibu akan masuk ke halaman editing multiple choice question. Di sini ada banyak hal yang dapat Bapak Ibu edit seperti question name. Kemudian Bapak Ibu juga dapat edit question text, soalnya seperti apa. Bapak Ibu dapat melakukan editing melalui kotak yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu juga dapat menambahkan atau mengatur kembali default mark-nya seberapa, juga general feedback yang akan diberikan seperti apa. Jadi misalkan dulu semester lalu Bapak Ibu belum sempat memberikan feedback, hanya sempat membuat soal, di sini Bapak Ibu sudah bisa menambahkan general feedback. Nah, di sini ada banyak feedback yang dapat Bapak Ibu berikan, macamnya juga ada banyak. Untuk mengetahui, Bapak Ibu dapat klik pada question mark di sini. Di sini akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan general feedback, karena nantinya di bagian bawah juga ada feedback yang dapat Bapak Ibu berikan. Di sini Bapak Ibu lanjut bisa mengedit bagian opsi jawaban. Misalkan kalimatnya mau dirubah atau grade-nya dirubah, Bapak Ibu dapat melengkapinya di sini.
Jika sudah merasa cukup, Bapak Ibu dapat save changes, sehingga editing yang Bapak Ibu lakukan akan tersimpan pada kuis nomor 3. Jika sudah diklik, maka Bapak Ibu akan disajikan hasil editingnya ya, seperti ini. Misalkan Bapak Ibu melakukan perubahan pada teks soalnya, maka akan disajikan di sini. Untuk opsinya akan disajikan pada bagian bawah. Seperti itu adalah cara atau langkah yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk memodifikasi soal maupun opsi jawaban dari kuis yang sudah Bapak Ibu kembangkan sebelumnya. Namun ada juga Bapak Ibu yang berencana untuk menambah jumlah soal, misalkan kemarin soalnya hanya 25, kemudian masih ada yang perlu ditambahkan, Bapak Ibu dapat menambahkannya dengan cara seperti ini. Bapak Ibu menuju ke bagian administration. Kalau dari quiz preview tadi, Bapak Ibu dapat scroll ke bawah. Di sana akan Bapak Ibu temukan administration. Di sini ada quiz administration, Bapak Ibu dapat klik edit quiz. Di sini nanti akan disajikan soal yang ada di dalam kuis ini ya. Contohnya soal yang ada di final test. Di sini mulai dari nomor 1 hingga nomor 25. Di sini Bapak Ibu ada klik add. Ini untuk menambahkan soal. Misalkan Bapak Ibu klik pada bagian ini, artinya Bapak Ibu menambahkan soal sebelum soal nomor 1. Jika klik pada bagian ini, Bapak Ibu menambahkan soal di antara nomor 1 dan nomor 2. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat mengedit bagian grid-nya, dan Bapak Ibu dapat klik teksnya maupun opsinya dengan klik pada bagian ini. Saya lanjutkan ke bawah. Di sini tampak bahwa final test ini terdiri dari 25 soal. Jadi misalkan ingin saya tambahkan soal nomor 26, maka saya akan klik pada bagian ini, add, setelah nomor 25. Kemudian saya pilih a new question. Di sini akan saya klik sehingga muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan seperti ketika Bapak Ibu awal dulu membuat kuis. Di sini saya beri contoh, saya akan menambahkan multiple choice. Jadi saya klik pada bagian ini hingga bulatannya terisi penuh seperti ini. Kemudian Bapak Ibu dapat klik add. Maka akan ditampilkan halaman adding a multiple choice question. Di sini Bapak Ibu dapat lengkapi mulai dari question name, question text, misalkan seperti ini. Saya buat contoh saja sederhana. Kemudian Bapak Ibu juga dapat melengkapi bagian answer mulai dari choice 1, grade-nya seperti apa, bahkan Bapak Ibu dapat menambahkan feedback-nya juga. Ini contohnya. Jika sudah, Bapak Ibu dapat save changes sehingga akan kembali ke halaman edit quiz. Yang semula kuisnya hanya 25, sekarang kuisnya berjumlah 26. Nah, ini artinya Bapak Ibu dapat menambahkan. Misalkan ada perubahan bab, ada perubahan indikator soal, sehingga perlu ada soal yang ditambah ataupun dihapus. Bapak Ibu dapat melakukannya di sini. Untuk menghapus, Bapak Ibu dapat klik pada bagian ini ya, yang icon tempat sampah. Misalkan ada nomor tertentu yang tidak ingin Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu bisa hapus dengan cara klik pada bagian ini. Selanjutnya, karena kita sudah melakukan modifikasi pada kuis dan sudah selesai hingga tahapan ini, tentunya saat ini waktunya untuk mengembalikan setting waktu, timingnya tadi. Maka Bapak Ibu dapat ke bawah ke bagian administration. Kemudian Bapak Ibu dapat pilih edit settings. Di sini Bapak Ibu dapat klik sehingga akan disajikan halaman edit setting seperti ini, dan Bapak Ibu dapat bergeser ke bawah, dan Bapak Ibu silakan klik timing untuk mengatur waktu pelaksanaan tes. Akan ada uraian seperti ini, kapan kuis dibuka, kapan kuis ditutup, kemudian ada batasan waktu dan
apa yang akan terjadi ketika waktunya habis. Di sini saya misalkan kuis akan saya laksanakan pada 17 Maret 2022 di jam pertama, jam 7. Kemudian kuis akan berakhir pada jam kedua, 8.40 dengan waktu pengerjaan 50 menit. Artinya, kuis ini dapat diakses oleh mahasiswa pada interval waktu pukul 7 hingga 8.40. Namun, masing-masing mahasiswa hanya dapat mengerjakan dengan durasi waktu 50 menit. Jadi mahasiswa dapat memulai pukul berapapun antara 7 dan 8.40, namun dengan pengerjaan durasi 50 menit. Ketika waktu pengerjaan habis, maka apa yang sudah dikerjakan mahasiswa akan secara otomatis terkumpulkan. Bapak Ibu dapat sesuaikan dengan jadwal ataupun kebijakan Bapak Ibu dalam pelaksanaan ujian secara online. Jika sudah diatur dan sudah sesuai, Bapak Ibu dapat klik Save and Return to Course. Di sini Bapak Ibu klik, sehingga akan disajikan halaman final test seperti ini. Dan di sini perlu kita perhatikan bahwa kuisnya masih hidden from student. Karena tadi kita sudah mengatur waktunya untuk dapat dibuka pada tanggal 17 sesuai dengan jadwal pelaksanaan tes, maka ini sudah tidak perlu di hidden lagi, sehingga kita dapat unhide dengan cara klik pada edit kemudian pilih show. Jika sudah seperti ini, maka mahasiswa sudah dapat melihat atau mengakses final test. Namun ketika diklik akan muncul notifikasi seperti ini bahwa kuis belum dibuka, belum tersedia, dan baru tersedia pada 17 Maret pukul 7 dan berakhir pukul 8.40 dengan waktu limit 50 menit. Itulah tadi beberapa cara memodifikasi kuis yang ada di Sipejar. Bapak Ibu dapat mengedit soal, mengedit opsi jawaban, memberikan feedback, mengurangi soal, atau bahkan menambah soal yang akan Bapak Ibu sajikan. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam pelaksanaan ujian secara online. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.